Dan kita mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau meninggal, beliau tidak pernah melepaskan Baitul Maqdis di dalam hati beliau. Beliau ajarkan kepada para sahabat belasan tahun untuk mencintai Baitul Maqdis, untuk senantiasa menyediakan ruang di hati mereka agar mereka tetap memperhatikan Baitul Maqdis. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir 14 tahun, 13 tahunan sampai hampir 14 tahun itu sholat kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian baru setelah itu di sisa akhir hidup beliau sholatnya ngadepnya ke Ka'bah sebagaimana kita yang sekarang. Maka ketika kita mengingat Rasulullah, kita mencintai Rasulullah, selalu pasti di dalam hati kita itu ada ruang untuk memperhatikan Masjidil Aqsa, memperhatikan Baitul Maqdis. Bukan hanya dalam kondisi ketika mereka sedang sulit pada saat ini, tapi mudah-mudahan juga ketika kondisi-kondisi sedang damai, kondisi sedang tidak ada pembantaian, kita pun tetap peduli pada mereka. Maka salat dan salam senantiasa kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang senantiasa memberikan sebuah contoh bagi kita, memberikan contoh-contoh dalam kehidupan bagi kita, baik dalam berlisan maupun dalam berbuat. Dan mudah-mudahan kita semua, sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, kita bisa berkumpul nanti di bawah panji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Ibu dan Bapak sekalian, wabil khusus Ustadz Hisham yang menemani kita pada hari ini. Alhamdulillah kita hari ini kembali untuk mengingat saudara-saudara kita yang berada di Baitul Maqdis. Di masjid ini terhitung sudah hampir 4 kali saya memberikan kajian tentang Baitul Maqdis. Saya memberikan sharing tentang Baitul Maqdis. Tapi memang pembicaraan Baitul Maqdis ini membuat kita itu memang selalu ingat kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan memang sampai hari ini juga Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi dan teman-teman itu merasa kalau pas saudara-saudara kita itu lagi sulit, terus kemudian kita ngomong yang lain, itu kayak kita merasa bersalah. Walaupun boleh-boleh saja sih sebenarnya, boleh-boleh saja orang-orang yang bisnis ngomongin bisnisnya, boleh-boleh saja orang yang jualan posting makanannya, namanya juga jualan. Boleh-boleh saja orang-orang misalnya yang aktivitasnya sehari-hari posting aktivitasnya sehari-hari. Boleh-boleh aja ustadz-ustadz yang kemudian memberikan kajian selain daripada Baitul Maqdis, memberikan kajian secara Baitul Maqdis. Tapi sebagai seorang mukmin ini memang urusannya sudah sampai ke hati. Dan ternyata bukan ibu-ibu sekalian saja, bukan orang-orang muslim saja. Bahkan orang-orang yang bukan muslim pun mereka mengaku bahwa tahun ini adalah tahun yang berubah daripada tahun-tahun sebelumnya. Mereka sebut the Great Awakening. Mereka sebut tahun ini adalah tahun kebangkitan besar. Kenapa tahun kebangkitan besar? Karena ada banyak hal yang tidak pernah terjadi di tahun-tahun yang lalu sekarang terjadi. Apa itu? Orang mulai berani ngomongin Israel. Orang mulai berani ngomongin sesuatu yang bersifat fitrah. Mereka berani ngomongin anak-anak yang kemudian wafat di sana, anak-anak yang dibantai di sana. Mereka mulai berani ngomong bahwasanya yang dilakukan oleh Israel itu adalah kejahatan perang. Setelah sebelumnya orang-orang pada takut. Kenapa? Tahun-tahun yang lalu kalau Anda berani ngomongin Israel, Anda langsung dicap sebagai ekstremis. Anda langsung dicap sebagai teroris. Di Indonesia sekarang nggak bisa lagi. Di tempat-tempat yang lain itu sekarang dibuat hukumnya. Bayangin ya, orang barat yang mereka itu terserah mau jenis kelaminnya apa aja. Ya, orang Amerika yang jenis kelaminnya terserah mau apa aja. Ada yang bilang cowok tapi dia bilang saya maunya dipanggil cewek, boleh. Ada yang cewek lalu kemudian dia maunya dipanggil cowok, boleh. Ada yang nggak mau dipanggil cowok, ada yang nggak mau dipanggil cewek, dia maunya dipanggil saya itu adalah tidak cowok dan tidak cewek. Saya tidak mendefinisikan diri saya. Itu juga boleh. Ada orang yang mau mendefinisikan mohon maaf, saya anjing, boleh. Itu di Jepang boleh tuh. Ada seorang laki-laki mendefinisikan dirinya anjing. Dia pakai baju kayak anjing, jalannya kayak anjing, makanya kayak anjing. Boleh, nggak ada masalah. Karena barat itu semuanya serba bebas. Anda mau nikah, boleh. Nggak mau nikah, boleh. Nggak mau punya anak, boleh. Mau nikahnya nggak pakai aturan, boleh. Zina, boleh. Minum khamr, boleh. Hina presiden juga boleh. Itu di Amerika tuh. Hina presiden boleh, kritik presiden boleh, apapun boleh. Tapi yang mereka buat sekarang tahu nggak hukumnya apa? Tidak boleh kritik Israel. Ini yang sekarang ada di Perancis. Ini sekarang diterapkan di negara-negara barat yang mereka selama ini klaim bahwa mereka paling bebas. Ternyata sekarang mereka nggak memperbolehkan untuk kritik Israel. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, mereka punya Tuhan atau tidak? Itu Amerika ketika disurvei,
memang katanya sebagian besar penduduk Amerika itu adalah Kristen Protestan. Ketika disurvei di Prancis, mereka juga agamanya sama, Kristen yang paling banyak. Tapi ternyata ditanya satu-satu, 75 kalau enggak 76% itu semuanya adalah ateis. Mereka enggak punya agama. Dan bahkan mayoritas yang enggak punya agama saja, itu sekarang Bapak Ibu sekalian sudah dukung Palestina. Kenapa? Karena mereka sekarang ngelihat faktanya kayak apa. Mereka ada yang posting, kesel banget sama orang-orang Indonesia, influencer-influencer Indonesia, yang centang-centang biru Indonesia. Itu yang ngomong bukan kita, yang ngomong orang luar. Mereka bingung, kenapa sih kalian itu takut followers kalian hilang? Padahal kalian tuh orang Muslim, tinggal di Indonesia, agama kalian tuh kan Islam karena kalian tuh Muslim. Kok bisa-bisanya orang-orang yang gak beragama Islam aja bela terus kalian masih diem? Ini yang kemudian orang-orang luar tanyakan. Kenapa? Karena kejadiannya memang sekarang sudah sangat parah sekali. Tahun ini adalah tahun yang berbeda. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang Baitul Maqdis, ini juga sesuatu kepentingan bersama. Maka kadang-kadang kalau ada orang bilang kepada kita, ngapain sih kita peduli pada satu tempat yang jauh banget daripada kita? Itu kan dari Indonesia ke situ kan ribuan kilometer ibu-ibu sekalian. Naik pesawat aja mungkin sekitar berapa? Sekitar 12 jam. Ngapain kita peduli dengan orang-orang yang jauh banget sementara kita di sini aja masih banyak urusan. Itulah omongan-omongan orang yang kadang-kadang di dalam hatinya itu nggak ada tersisa persaudaraan. Padahal Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau nanya Bapak Ibu sekalian, lihat mata saya, sipit atau belok? Sipit. Sama nggak dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian? Enggak. Tapi saya saudara atau bukan? Kenapa saya saudara? Apakah hanya karena kita Indonesia? Enggak. Apakah karena mereka tinggal Palestina? Enggak. Ketika Anda mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka Anda tidak lagi disekat-sekat oleh bendera. Anda tidak lagi disekat-sekat oleh ras. Anda tidak lagi disekat-sekat bahkan oleh waktu. Kenapa? Seluruh muslim itu akan dikumpulkan pada tempat yang sama. Makanya hanya orang-orang muslim yang punya iman, yang koneksinya bisa lebih tinggi daripada orang-orang yang bukan muslim. Yang bukan muslim mereka peduli ke Palestina hanya soalan kemanusiaan. Tapi orang-orang muslim itu pedulinya lebih-lebih lagi. Itu yang membuat kita tuh nggak tenang beberapa waktu ini untuk berbuat apapun. Kenapa? Karena kita punya koneksi pada saudara-saudara kita di Palestina. Lah gimana kita nggak punya koneksi? Memang betul kita nggak pernah ke tanah mereka. Memang betul kita nggak pernah pergi ke sana dan nggak pernah ketemu dengan orang-orang sana. Wajah kita jauh berbeda dengan orang-orang sana. Lihat kan ya, Abu Ubaidah hidungnya mancung. Lah kalau kita pesek. Ras kita beda, fisik kita beda, jarak kita jauh, waktu kita mungkin juga berbeda. Tapi apa kemarin? Kemarin datang pada kita berita yang ramai banget di sosial media. Ada seorang kakek-kakek, seorang bapak-bapak tua, anaknya meninggal. Ketika anaknya meninggal, ibu-ibu tahu nggak rasanya gimana anak meninggal? Mungkin sebagian besar di antara kita mungkin nggak tahu. Tapi coba bayangkan kalau seandainya anak kita yang kita sayangi, kita investasi semuanya yang terbaik bagi dia. Kita kasih dia makanan yang terbaik, kita nasihatin dia, kita ajarin dia dan seterusnya. Terus kemudian anak itu meninggal, meninggalnya bukan sesuatu yang wajar, dibunuh orang Bapak Ibu sekalian. Kira-kira rasanya gimana? Kita nggak pernah tahu rasanya gimana. Tapi seorang bapak, bayangin dia sudah tua. Kalau seandainya saya jadi bapaknya, saya akan mikir begini. Nah, kalau seandainya saya boleh milih, umurmu masih muda dan saya sudah tua, saya sudah ngelihat banyak kehidupan. Mendingan kamu yang hidup, saya yang mati. Betul nggak? Kalau kita boleh milih untuk anak-anak kita mau nggak nyerahin nyawa kita untuk anak kita? Mau. Tapi dia harus menghadapi anaknya meninggal di depan dia, dibunuh orang. Apa kata dia? Kata dia begini, nak titip aduin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi kaum muslim pada zaman sekarang. Mereka cuma lihat, tapi mereka nggak bantu. Mereka biarin tanah Nabi diinjak-injak sama penjajah. Mereka biarin lama dan mereka lihat semua ini, tapi mereka nggak berbuat apa-apa. Nah, aduin kepada Nabi. Itu pas ngelihat posting itu Bapak Ibu sekalian, itu melukai sampai ke hati. Kenapa? Karena kita tahu di yaumil qiyamah dia sama kita akan dikumpulin di depan Rasulullah. Betul nggak? Nah terus Rasul nanya, ini umat saya nih kan. Lalu kemudian ketika umat saya nih kemudian di sana dibombardir, dibunuhin. Terus kalian yang merasa umat saya kemana? Dia ngadu ke saya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Kalau seorang guru keberhasilannya itu bukan dia dapat duit. Seorang guru keberhasilannya bukan ketika dia dapat sesuatu di dunia. Keberhasilan seorang guru itu adalah ketika dia punya murid jadi.
Maka orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah, Quraisy jahiliyah, di masa Rasulullah masih hidup, dia menghina Rasulullah yang paling berat dengan kata-kata apa? Abtar. Muhammad itu terputus. Muhammad itu nggak punya anak. Muhammad tuh nggak ada penerus laki-laki. Dia terputus. Ngomong aja tentang Islam. Ngomong dia dibantu sama malaikat. Ngomong dia punya Tuhan. Nggak, Muhammad itu terputus. Kemudian apa yang Allah turunkan? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu Muhammad itu yang terputus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Rasulullah nggak punya penerus anak laki-laki, orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Yahudi mengatakan Muhammad nggak ada penerusnya. Kenapa? Karena nggak ada anak laki-laki. Tapi Allah sampaikan penerus Nabi Muhammad itu bukan anak laki-laki, tapi penerusnya adalah semua orang yang ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti ide Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah mengatakan, lihat orang-orang kafir Quraisy yang ngomong bahwa Rasulullah itu terputus, tidak punya keturunan. Lihat anak-anak laki-laki mereka itu ikut Muhammad dan gak ikut bapaknya. Bisa dipahami Ibu sekalian. Terus kemudian waktu berlalu Rasul banggain umatnya. Umatnya ngikutin dia. Umatnya yang senantiasa para sahabat mengorbankan apapun untuk dia. Sampai hari ini Rasul harus menyaksikan umatnya terpecah-pecah kayak gini. Sampai kayak sekarang Rasul harus menyaksikan umatnya dibunuhin di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis loh Bapak Ibu sekalian. Tempat Rasul kemudian sholat, kiblatnya di situ. Tempat Rasul ngajarin para sahabat sampai belasan tahun. Sampai di antara para sahabat ada yang nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saking banyaknya engkau menyebutkan tentang kemuliaan Baitul Maqdis, kemudian kami sering sekali mendengarkan engkau menceritakan kemuliaan tanah Ardul Mubarakah atau tanah Masjidil Aqsa, sampai kami ini bingung. Yang mana yang lebih layak kami kunjungi ya Rasulullah? Mana yang lebih utama ya Rasulullah? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, atau Masjid Nabawi? Bayangin, para sahabat yang tinggal di dekat Rasulullah sampai bingung mana masjid yang lebih utama, Masjid Nabawi atau Masjid Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Maka Rasul katakan, masjidku lebih utama daripada Masjidil Aqsa. Tapi para sahabat tahu kemuliaannya seperti apa. Yang Rasul saksikan pada saat ini, tanah di mana dia diisrokan, dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Jadi saksi 124.000 nabi-nabi dan Rasul dikumpulkan oleh Allah. Diimami di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penduduknya dibunuhin. Kira-kira kalau Anda berpikir, Rasul kayak merasa gagal atau enggak? Rasul ketika ngelihat umatnya sekarang, Rasul kayak merasa gagal atau enggak? Padahal kebanggaan Rasul ketika dia punya penerus. Aku akan berbangga-bangga dengan umatku nanti di yaumil kiamah. Bahwa umatku tuh jumlahnya banyak. Pertanyaannya, sekarang kita jadi satu umat Rasulullah atau kita terpecah-pecah? Kita terpecah-pecah. Di tempat-tempat yang paling dekat, yang dekat-dekat dari Palestina, yang dekat-dekat dari Baitul Maqdis. Sementara di negeri-negeri lain yang mereka bukan muslim, mereka tiap hari berikan pembelaan terhadap orang-orang yang terzolimi. Tapi di negeri-negeri yang dekat, muslim, ada yang doa untuk Gaza ditangkap. Negerinya negeri muslim. Ada yang pakai kemudian syal, lalu kemudian ada warna merah, putih, hijau, hitam, ditangkap. Pertanyaannya, itu umat Rasulullah atau bukan? Umat Rasulullah. Tapi mereka ngelihat kemudian saudara-saudari dibunuhin, mereka merasa tenang atau mereka merasa kemudian nggak tenang? Mereka tenang-tenang aja. Ini kan problematika. Maka kita lihat Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya cuma mau menyoroti aja. Setiap kali saya melihat apapun yang ditujukan sama akhlak saudara-saudara kita yang ada di Baitul Maqdis, itu membuat saya kemudian yakin bahwa betul kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baitul Maqdis Bapak Ibu sekalian, Palestina, itu memang diciptakan untuk pelajaran buat kita. Saya sering ditanya sama orang, Ustadz, sampai kapan perang ini mau berakhir? Saya bilang itu bukan pertanyaan kepada mereka yang ada di sana, tapi pertanyaan kapan kita mau nolong mereka. Kita lihat bahwa Bapak Ibu sekalian, yang ada di Baitul Maqdis, kenapa itu kebenaran sabda Rasulullah? Coba lihat, ada anak kecil, perempuan, pecah kepalanya, kakinya nggak tahu ada atau nggak masih. Terus ketika dia ditanya, bagaimana keadaan kamu? Dia bilang, alhamdulillah, Allah melindungi kami. Padahal kepalanya pecah, kakinya nggak tahu ada atau tidak. Kita ngelihat lagi contoh, ada seorang anak meninggal, terkubur batu, diangkat, adiknya yang laki-laki nangis. Terus kemudian mbaknya, kakaknya yang perempuan bilang, sudah, udah cukup sedihnya, dia sudah sama Abi.
Dia sudah sama abi kita, udah nggak apa-apa. Berarti abinya sudah nggak ada kan? Ibunya kita nggak tahu ada di mana. Tapi akhlak seperti itu yang ditunjukkan oleh orang-orang yang ada di sana. Ada orang sakit, kepalanya pecah juga. Ibunya datang, langsung dibuka, nggak ada masalah kok bu. Kenapa? Dia nggak pengen nunjukin kelemahan di depan orang tuanya. Ini akhlak macam apa ini? Maka kemudian wajar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, "Idza fasada ahlus syam, fala khairu fikum." Kalau seandainya kalian sudah melihat bahwasanya ahlus syam, termasuk ahlus syam adalah orang-orang yang ada di Baitul Maqdis terkhusus, kalau mereka sudah rusak akhlaknya, maka tidak ada akhlak yang lebih baik lagi daripada mereka. Karena kalau mereka aja udah rusak, apalagi yang lain. Kenapa? Itulah akhlak orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.